Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Maudiana Ananta Purba atau biasa kerap dipanggil Bapak Fajar atau bisa dipanggil Bapak Purba, terserah. Yang penting jangan dipanggil aneh-aneh ya, antara dua itu saja. Nah, jadi di sini saya bertugas sebagai guru pengganti menggantikan Bapak Saiful untuk mengisi kelas pada pagi hari ini di pertemuan pertama, yaitu mengajarkan tentang K3LH. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan mendadak karena Bapak Saiful baru menginformasikan saya lewat via WA untuk menggantikan beliau untuk mengisi kelas di TKJ 1 ini. Jadi untuk materinya akan saya jelaskan secara menyeluruh dan pastinya mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Di sini sebelumnya saya mohon maaf ya karena memanggil sampean-sampean ini dengan nama teman-teman biar kita akrab, karena saya juga masih tergolong muda ya, dan teman-teman juga masih muda juga. Mungkin kita bisa lebih mudah uh, ngobrol dan nyambungnya. Baik, tanpa berlama-lama, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya jika kita berdoa. Nah, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik, sebelumnya saya izin untuk menjelaskan materi, yaitu tentang K3LH di lingkungan TKJT. Mengapa di lingkungan TKJT atau TJKT ini? Dikarenakan karena saya menjelaskan di kelas yang berhubungan juga tentang TJKT, oleh karena itu materinya juga TJKT kan untuk K3LH. Sebenarnya K3LH itu secara umum sangat luas, tapi kita persempit karena kita di lingkungan komputer dan jaringan juga. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan terkait dengan materi, yaitu K3LH di lingkungan TKJT atau TJKT. Isi dari materi ini akan membahas tentang keselamatan kerja, tanggung jawab, dan tentunya dasar hukum. Baik, kita langsung ke slide selanjutnya. Apa sih K3LH itu? K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, adalah upaya menjaga keselamatan dan kesehatan para teknisi TJKT atau TKJT agar terhindar dari risiko kerja. LH yaitu lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan kerja untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman bagi semua orang. Jadi tidak terkecuali. Semuanya mendapatkan yang namanya itu hak untuk perlindungan atas keselamatan kerja mereka masing-masing. Jadi, K3LH adalah fondasi utama untuk memastikan setiap individu dapat bekerja dengan aman, sehat, dan pastinya produktif. Dasar hukum K3LH di Indonesia sudah diatur dalam 3 perundang-undangan di Indonesia, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1970 yang menjelaskan undang-undang tentang keselamatan kerja, fondasi hukum utamanya. UU Nomor 32 Tahun 2009 yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP Nomor 50 Tahun 2012 yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 atau SMK3. Memahami dan mematuhi dasar hukum ini adalah langkah awal menuju lingkungan kerja yang aman dan legal. Karena tanpa dasar-dasar hukum ini, kita akan lalai, kita akan mengabaikan semua prinsip keselamatan yang harusnya kita penuhi agar kita selamat tanpa ada kurangnya apapun. Dengan kita melalaikan atau tidak memperhatikan perundang-undangan ini, pastinya akan ada resiko yang mengikuti di belakangnya. Oleh karena itu, teman-teman, lebih baiknya kita mematuhi perundang-undangan dan SOP yang berlaku di lingkungan kerja kita. Next. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Pentingnya K3LH di lingkungan TJKT atau TKJT, yaitu adalah melindungi pekerja atau melindungi sampean-sampean ini ya teman-teman ya. Melindunginya itu apa? Mencegah kecelakaan kerja,
cedera, dan penyakit akibat kerja bagi siswa atau teknisi. Penyakitnya bermacam-macam. Bisa kita ambil contoh, misal kalau kita sedang membuat kabel LAN, nah waktu mengupas kulitnya, jika tidak hati-hati akan terkena cutter atau akan terkena gunting, maka itu akan menyebabkan fatal akibatnya. Siapa tahu dari cutter atau gunting itu udah berkarat. Bisa jadi kan kalau itu nantinya bisa menimbulkan penyakit yang serius, yaitu tetanus. Nah, yang kedua, menjaga perangkat. Memastikan keamanan dan keberlangsungan operasional perangkat serta instalasi jaringan yang vital. Jadi peralatan ini bukan hanya sekedar alat yang membantu, tapi juga alat yang mempermudah kita untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Jadi alat ini bisa dibilang sebagai teman kita, teman sejati, bisa dibilang seperti itu. Membangun budaya kerja, ini yang ketiga. Menciptakan budaya kerja yang profesional, disiplin, bertanggung jawab di industri. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, seandainya jika kita tidak mematuhi perundang-undangan ataupun aturan yang sudah ada di lingkungan kerja yang kita tempati itu, otomatis akan menimbulkan budaya kerja yang toksik, atau bisa dibilang itu tidak terarah atau tidak mempunyai aturan sama sekali. Next. Potensi bahaya di lingkungan TJKT atau TJKT, yaitu sengatan listrik. Nah, ini yang sering diabaikan oleh teman-teman. Jangan mengira karena kita berurusan dengan listrik yang kecil, itu kita tidak punya akibat yang fatal. Pastinya kita memiliki akibat yang fatal karena kita melalaikan K3 ini. Sengatan listrik, resiko dari perangkat elektronik dan kabel yang tidak terisolasi dengan baik. Yang kedua, kabel berantakan. Nah, ini saya sering temui di berbagai tempat. Tidak hanya di sini, tapi di luar juga. Perancangan kabel serta penataan kabel yang baik itu masih sangat minim. Kebanyakan kabel itu masih semrawut, atau bisa dibilang kabelnya nyangkut dari satu tiang ke tiang lain, dari pohon ke pohon, tanpa adanya pengamanan atau klip untuk kabel itu tidak semrawut, itu jarang ada. Terusan perangkat panas, server atau PSU yang terlalu panas berisiko kebakaran atau kerusakan. Nah, jika kalian tahu, server kenapa ditempatkan di tempat yang begitu luas dan udara yang mengalir itu begitu lancar? Karena untuk menyalurkan udara panas dari server itu keluar langsung agar tidak menciptakan hawa panas di dalam ruangan yang bisa sewaktu-waktu menyebabkan kebakaran karena benda-benda di sekitar itu mudah terbakar. Misal dari kabel itu kan kulit kabelnya, terusan mungkin di bagian kertas, biasanya kan di server itu ada catatan harian bagaimana kondisi server itu bisa juga mudah terbakar. Nah, posisi kerja tidak ergonomis. Nah, ini sering saya temui. Kebanyakan teman-teman ini pasti mengerjakan sesuatu itu dengan posisi duduk yang tidak ergonomis kan. Contoh, membungkuk waktu mengerjakan itu bisa menyebabkan penyakit tulang belakang jika lama-lamaan tidak diperbaiki. Terusan ada juga yang menulis itu tapi tidak lurus seperti ini, malah agak berbengkok seperti ini. Itu juga bisa menyebabkan penyakit tulang yang serius jika seandainya tidak dihentikan dan tidak diperbaiki. Dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang seperti nyeri punggung dan RSI. Next. Nah, ini yang seharusnya ada di setiap lab. Kebanyakan saya jarang melihat lab yang memiliki semua alat-alat seperti ini, APD. Tapi di sekolah ini, di kelas ini, itu ada. Wah, saya apresiasi. Di sini itu benar-benar memperhatikan keselamatan kerja para siswa-siswinya. APD dan keselamatan kerja di bidang TJKT atau TKJT. Sesuai Permenaker nomor 8 tahun 2010, yaitu sepatu safety yang pertama. Melindungi kaki dari benda tajam, kejatuhan barang, dan sengatan listrik. Nah, benda tajam itu bisa aja kalau kita waktu pegang pisau atau pegang gunting atau bahkan pegang silet, kalau seandainya jatuh, kaki kita tidak akan terluka karena kita terlindungi oleh sepatu. Sepatu safety ini benar-benar bagus, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang bagus?
Karena terbuat dari kulit yang tebal, jadinya tidak bakal mudah yang namanya itu tertembus oleh benda yang begitu tajam. Dan karena sepatu kulit itu bisa menghantarkan listrik lebih baik. Jadi kita tidak akan merasakan sengatan secara langsung karena sengatan itu langsung teralirkan ke bawah. Nah, sarung tangan isolasi penting saat menangani komponen listrik untuk mencegah sengatan. Yang ketiga adalah obeng berisolasi. Alat wajib untuk teknisi mengurangi korsleting dan sengatan. Nah, ini adalah satu alat yang harus selalu dibawa waktu praktikum atau mungkin mengerjakan sesuatu di lapangan. Kenapa? Karena dengan obeng berisolasi ini, seandainya jika kita menemukan benda yang terbuat dari besi yang teraliri oleh aliran listrik, kita tidak akan tersengat. Karena apa? Karena obeng ini memiliki sistem isolasi yang dapat dengan baik mencegah kita tersengat. Apa alat pemadam api ringan selalu siaga di area-area tertentu. Seperti di setiap kelas atau di setiap laboratorium pasti ada apar. Karena apa? Seandainya jika timbul yang namanya percikan api bisa langsung diatasi oleh apar ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tanggung jawab pekerja dan siswa TJKT atau TKJT. 1. Mematuhi SOP K3. Mengikuti standar operasional prosedur dan peraturan K3 yang berlaku. Ini wajib. Jangan sekali-kali kalian melalaikan atau mungkin melupakan peraturan yang sangat penting ini. Yang kedua, menggunakan APD. Jelas, ketika kita ingin praktikum, pastinya kita harus menggunakan APD. Karena apa? Karena ini untuk melindungi kita dan demi kebaikan kita. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Memastikan lingkungan kerja tetap bersih dan rapi untuk menghindari potensi bahaya. Tentu saja. Kenapa? Karena jika kita meninggalkan yang namanya itu tempat kerja atau mungkin tempat kita kerja secara berantakan dan tidak rapi, bisa saja kita terkena imbasnya sendiri atau mungkin merugikan orang lain. Dikarenakan tempat yang berantakan itu bisa saja tersembunyi alat yang bertajam seperti silet tadi jika tidak ditempatkan di tempat yang semestinya. Yang keempat, melaporkan bahaya. Segera melaporkan setiap potensi bahaya atau insiden yang terjadi. Ini sangat penting, teman-teman. Karena apa? Karena kita bisa melakukan situasi tanggap darurat dan membutuhkan prosedur yang diperlukan untuk evakuasi. Seandainya jika kita melihat bahaya, kita harus segera melaporkan kepada guru atau mungkin tenaga profesional yang ada di tempat tersebut secara langsung. Jangan menunggu terlalu lama. Next. Dampak jika K3LH diabaikan. Ini teman-teman, yang saya dari tadi wanti-wanti kalian untuk jangan sekali-kali mengabaikan yang namanya K3LH. Kenapa? Cedera ringan hingga fatal, mengganggu produktivitas dan kesehatan, perangkat jaringan dan komputer dapat rusak, menyebabkan kerugian finansial, dapat berujung pada denda, hukuman, atau penutupan operasi. Contohnya 1. Kecelakaan kerja, 2. Kerusakan perangkat, dan 3. Pelanggaran aturan dan sanksi. Karena ini semua jelas-jelas merugikan diri kita sendiri dan orang lain yang ada di lingkungan tersebut. K3LH, kewajiban dan profesionalisme. K3LH adalah kewajiban hukum dan moral bagi setiap individu dan organisasi. Teknisi TKJ atau TJKT yang profesional selalu bekerja dengan aman, tertib, dan bertanggung jawab. Nah, ini benar-benar kata-kata yang bagus. Karena apa? Karena kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan diri orang lain atas perbuatan kita. Prioritaskan keselamatan Anda dan orang lain karena itu adalah investasi terbaik untuk masa depan, teman-teman. Karena badan yang sehat adalah awal dari semua kebahagiaan. Baik, itu hanya materi yang bisa saya sampaikan. Singkat saja, namun tetap menyampaikan inti yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita bekerja aman, ciptakan lingkungan yang nyaman. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Jika seandainya ada pertanyaan, jangan malu untuk bertanya, teman-teman. Baik, mungkin kurang
ada. Jadi cukup untuk hari ini. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Selamat siang.